Kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke yang ke 96, 66. Ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. إذا لأتيناهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita untuk pasrah kepada apa yang Allah iman secara sesungguhnya bagi seseorang yang punya permasalahan jika belum menyerahkan urusannya kepada Rasulullah. Dua sahabat Nabi yang berselisih tentang masalah aliran air pada pertemuan yang lalu. Satu punya tanah yang ada di atas, Sayyidina Zubair ibn Awam, dan salah satu dari orang Ansar busung ke bawah. Akhirnya Nabi memutuskan bahwasanya hendaknya seperti kita aturannya, yang dulu atas dulu, baru sisanya ke bawah. Kemudian sahabat dari Ansar tersebut berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad tidak adil hanya karena Zubair itu adalah saudaranya. Maka turunlah ayat, walau rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak sempurna iman seseorang jika punya permasalahan, jika belum menyerahkan diambil Rasulullah harus taslim, serah. Itu hanya urusan kecil. Dan urusan-urusan yang lainnya tentunya hendaknya kita pasrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diketahui bahwa menjadi umat Nabi Muhammad itu sangat mudah, tidak susah dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu berat di dalam menjalankan ibadah. Jika umat terdahulu itu kalau melakukan kemaksiatan di malam hari, paginya tercatat di jidatnya. Dan susah, berat. Akan tapi umat Nabi Muhammad ditutup oleh Allah sampai tobat. Bahkan ada cara tobatnya yang pernah ditentukan oleh Allah untuk umat terdahulu. Jika melakukan kesalahan itu suruh bunuh diri. Bunuh diri untuk tobat, untuk bunuh diri. Atau untuk meninggalkan, sampai umat Nabi Musa di saat melakukan pelanggaran disuruh meninggalkan kampung negerinya sampai 40 tahun. Dan tidak boleh masuk ke kampungnya, dihukum. Dan ini adalah hukuman yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu di saat mereka melakukan kesalahan. Cara tobatnya seperti itu. Lah kamu ini diberi syariat sangat mudah kok masih nggak mau patuh. Apakah kamu ingin mengenai kewajiban di saat bertobat dengan cara an yaqtulu anfusakum, untuk membunuh diri kalian? Berat. Untuk pasrah kepada Rasulullah dengan hal-hal yang subhanallah akan mudah-mudah. Apakah kamu menghendaki syariat yang berat? Tidak kau syukuri? Sehingga termasuk mengambil rukhsah di dalam agama kita adalah kesunnahan. Bahkan di saat rukhsah itu kemurahan-kemurahan, di saat bepergian kita mengqashar dalam sholat kita, ambil kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Gunakan itu kemudahan. Innallaha yuhibbu an tu'ta. Seperti Allah itu senang kalau hamba itu melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi ada kemudahan dalam syariat Nabi SAW. Banyak kemudahan-kemudahan.
Lah kalian diberi kemudahan kok masih kurang patuh, tuh mau apa? Apa kalian menghendaki seperti syariat nabi-nabi terdahulu yang berat bagi mereka? Termasuk seperti awiqtulu anfusakum aniqtulu anfusakum, untuk membunuh diri kalian sendiri. Kalian menghendaki seperti itu? Awikhruju min diyarikum, atau kalian menghendaki syariat yang berat untuk kau tinggalkan perkampunganmu? Kau harus keliling dan tidak boleh kembali sampai 40 tahun seperti itu. Semuanya tersiksa. Keindahan, macam-macam, tentunya harus meninggalkan sebagai hukuman buat kalian. Itu umat terdahulu. Kalau seandainya kalian diberi beban-beban berat seperti itu, niscaya kalian tidak akan mampu. Itu berat, makanya Allah memudahkan untuk kalian. Ma fa'alu min diyarikum, aw ikhruju min diyarikum, atau keluarlah dari rumah-rumah kalian. Ma fa'alu. Niscaya tidak akan mampu umat ini untuk melakukannya. Dan Allah Maha tahu sehingga dipermudah. Tidak akan mau melakukan. Illa qalilun minhum, patuh dengan Nabi SAW. Luar biasa kepatuhan mereka. Pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Semakin berkembang tentu ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan pembangkangan-pembangkangan. Dan ini ditegur lah, kalau kamu dapat syariat yang gampang saja kau masih membangkang, itu mau apa kamu? Kalau seandainya diberikan oleh Allah syariat seperti syariat Nabi terdahulu, niscaya tidak akan bisa menjalankan kecuali sangat sedikit sekali. Sementara kalian banyak, berarti yang banyak adalah masuk neraka. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khair lahum. Wa Allah. Perintah Allah dan Rasulnya langsung diamalkan, sudah tidak usah banyak tanya. Sudah, lakana khairal lahum. Ini lebih bagus, sudahlah. Biasakan patuh dengan syariat. Jangan cerewet, jangan banyak tanya kenapa ini, kenapa itu. Jalankan dulu. Kebanyakan syariat memang ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya apa? Kadang kita tidak paham maknanya. Tidak ma'qulul makna, maknanya belum bisa direkam, dicerna oleh akal. Sudah jalankan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perintah-perintah itu kadang akal tidak bisa menerka. Akal tidak bisa menjangkau. Sebab agama bukan dengan akal. Kalau dengan akal bingung orang. Kenapa orang, mohon maaf, lagi punya wudu kemudian dia buang sesuatu dari jalan depan, jalan belakang, ternyata wudu yang diwudui mukanya. Mestinya kan tempat itu. Misalnya buang angin, misalnya batal wudu. Mestinya kan masuk kamar mandi, tempat yang buang angin itu ada deh. Tapi baca ini kan tidak masuk. Akal tidak bisa menjangkau. Kenapa harus ini? Dan justru ini banyak ditemui di kalangan orang-orang awam. Orang-orang awam mudah patuh kepada syariat Nabi SAW. Sampai Imam Razi itu berharap seperti, kalau punya iman seperti imannya orang-orang awam itu. Allahumma rizukni iman al-ajais. Ya Allah, berikan kepadaku iman dan kepatuhan seperti ibu-ibu di kampung-kampung itu. Kalau sedang dengar firman Allah, petuah ulama, langsung diamalkan. Tidak banyak tanya. Perintah yang datang dari Allah atau Rasulnya, maka itu akan menjadikan seseorang itu lebih kuat. Semakin kokoh iman di dalam hatinya. Nah, kalau sudah iman di dalam hatinya kuat, mudah dia melakukan ketaatan, maka ada buah di balik ketaatan. Ketaatan mula-mula harus dengan hati. Tatsbitnya dengan hati. Kuatnya di dalam hati. Setelah hati punya keyakinan ini perintah Allah, baik biarpun aku nggak paham, tentu ada maslahatnya di balik perintah Allah. Dan ini perintah Rasulullah yang laka buah dari keyakinan di dalam hati, menjadikan anggota tubuhnya mudah patuh kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah orang seperti ini, kuat hatinya, mudah patuh, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau sudah orang begitu, makanya di saat orang menuntut ilmu dengan kesombongan itu malah banyak meragukan. Sampai ada satu orang menghafal Al-Quran, diekspos beberapa waktu yang lalu, hanya karena merasa janggal dengan Al-Quran, murtad, padahal dia menghafal Al-Quran, dan dikatakan dihafal 2000 hadis. Bayangan dia hafal Al-Quran, karena biasa dirinya kesombongan. Hanya gara-gara dia meragukan satu ayat.
Tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab yang pernah nikah dengan anak angkatnya Rasulullah. Itu mempermasalahkan hatinya. Maka jangan sombong dengan firman-firman Allah. Kalau kalian tidak paham, sudahlah. Tunda dulu. Ada hikmah. Dan subhanallah, apa yang dilakukan Nabi ternyata setelah beberapa tahun terungkap. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Omongan Nabi tentang jika ada contoh lalat yang jatuh ke minummu, maka celupkan sekalian. Baru kau buang, karena apa? Di sayap kanannya itu adalah penyakit, di sayap kirinya adalah obat. Jadi penangkalnya ada di situ. Dan diselidiki oleh orang yang mengerti tentang kemuliaan Nabi, di situ ternyata memang seperti itu. Dan masih banyak lagi. Karena tidak Nabi Muhammad minumnya harus nafasnya dari dunia, dari tinjauan ilmiah, semuanya punya makna. Dan kajian ilmiah ternyata mengukuhkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak ada bagi kita kecuali menyerahkan, kecuali pasrah, kecuali patuh. Nah kalau sudah begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala atainahum min ladunna ajran adima. Maka Allah akan kalau sudah begitu akan aku beri dariku ajran adiman, pahala yang besar. Kalimat ladunna di sini ada makna bukan seperti biasanya. Memang semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tanda kasih Allah itu dengan kita itu seolah-olah itu pakai imbalan. Jadi kita berbuat begini dikasih begini. Ini tanda kasih Allah. Padahal kita berbuat ini bukan karena imbalan, karena hamba Allah, tapi Allah yang Maha Kasih selalu menjanjikan jika kau melakukan ini akan aku beri ini, kau melakukan ini aku beri ini. Maka ada namanya pahala. Tapi kalau sudah biladunna dari kami, itu maknanya apa? Di luar hitungan itu tadi. Contoh ada orang bekerja kepada kami. Setelah bekerja, aku beri gajimu sehari adalah 50.000. Nih 50.000. Kemudian ini tambahannya dariku. Dariku ada namanya miladunni. Ini gajimu 50.000 selesai. Karena kerjaanmu. Tapi aku beri miladunni dariku. Ini dariku. Maka kalau sudah miladunni, makanya ilmu ladunni itu buah. Ilmu ladunni pemberian dari Allah, begitu saja. Kalau saya berijtihad, berusaha lalu menghafal, dapat ilmu, menghafal, dapat ilmu, menghafal, dapat iya. Tapi setelah itu Allah beri namanya ilmu ladunni dari Allah. Di luar itu semuanya tambahan yang luar biasa, ajran azima, agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahadainahum siratan mustaqima, dan akan menjadi sebab kepatuhanmu kepada syariat Nabi untuk membiasakan, lihat, awas hati-hati. Tolong biasakan. Gaya kampus biasa kritis, mengkritiki Al-Qur'an, ngritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngritisi Nabi, ente ngritisi Nabi. Abu Jahal tuh ngritisi Nabi, dalam hidupnya ngritisi Nabi, belajar dengan Rasulullah, menghafal Al-Qur'an. Setiap ada hadis diucapkan Nabi hafal. Tapi ternyata di dalam hatinya adalah untuk mengkritisi Nabi, mencari-cari kesalahan Nabi sampai mati pun jadi Abu Jahal. Jadi kalau kita memasuki wilayah Al-Quran, yakini firman Allah semuanya benar. Jika ternyata ada kejanggalan karena kelemahanku. Jangan mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan keadaan zaman ini. Hadis Nabi pun demikian. Tidak, akan tapi berangkat dari membiasakan diri kita untuk pasrah, patuh kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalaupun kita ternyata mentok pada batas ketidakmengertian, maka kita pun harus berhenti sampai di situ. Jangan kita mengatakan Al-Quran itu salah. Kalau kita tidak paham, bukan berarti sesuatu itu tidak bisa difahami. Kalau kita tidak mengerti, bukan karena sesuatu itu tidak mengerti. Kalau kita tidak tahu, bukan karena sesuatu itu tidak ada. Kita tidak tahu, bukan berarti sesuatu tidak ada. Tapi karena kita tidak tahu kelemahan kita di dalam jangkauan indera kita. Kalau urusan makulat, karena kelemahan kita, kelemahan akal kita dalam menjangkau sesuatu yang makulat yang bisa dicerna oleh akal tadi, kita tidak mampu. Akan tapi jangan mengatakan tidak bisa. Maka taslim di sini pasrah. Nah kalau orang dengan membiasakan semacam ini, masya Allah, akan mudah. Pertama mendapatkan pahala dari Allah.
Walahadainahum siratan mustaqima. Akan Allah berikan petunjuk, dan sebab petunjuk adalah itu. Kalau bahasa yang sering kami hadirkan, insaf. Insaf, menyadari. Sehingga ilmu tidak cukup, tidak tambah hidayah. Keinsyafan di dalam hatinya, hadainah. Tidak ada keinsyafan di dalam hatinya, tidak akan tambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tambah ilmu bukan tambah baik, tambah sombong dengan syariat. Maka buah dari ketaatan selanjutnya adalah walahadainahum siratan mustaqima, karena keinsyafanmu. Dan insyaf itu mudah mendapatkan ilmu, betul. Maka duduk dengan siapapun, orang punya hati insyaf mudah mendapatkan ilmu. Insyaf itu makom tertinggi dalam dunia tasawuf, dunia membersihkan hati. Sampai dikatakan insaf a'la maqam, kesombongan. Biarpun yang ngajar adalah Nabi, orang susah menerima. Karena itulah Abu Jahal. Apalagi sepadan. Kalau orang berbekal insaf di dalam hatinya, rindu kebenaran, rindu kebaikan, maka alangkah mudahnya orang tersebut mendapatkan kebaikan. Bahkan mungkin kebaikan yang diucapkan oleh seorang gila. Karena dia akan melihat hakikat yang dibicarakan. Tidak merendahkan manusia. Jadi insyaf. Hadainahum siratan mustaqimah, berangkat dari keinsyafan tersebut, membiasakan diri untuk pasrah kepada hukum Allah. Makanya kita ingatkan kemarin, jangan sok gaya kayak orang-orang kayak Tuhan tuh, mengkritisi waris. Abu Jahal, budaya-budaya iblis, sok lebih hebat daripada Al-Quran. Mengkritisi Al-Quran. Siapa ente itu? Ha? Al-Quran kalamullah wa ente makhlukullah. Engkau adalah ciptaan Allah. Maka biasa kesombongan. Nah, ini budaya hidup di satu masyarakat yang membiasakan dengan kesombongan, repot. Hidayah susah datang kepada hati kita. Tidak akan mendapatkan lahadainahum siratan mustaqimah. Tapi berkat isyaf tadi, lahadainahum siratan mustaqimah, akan kami beri petunjuk orang tersebut jalan yang benar. Jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan, jalan menjauh dari neraka. Buahkan sesuatu yang luar biasa. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia itu menangis, susah. Bahkan padahal dikabarkan yang namanya Thauban itu akan menjadi ahli surga. Justru setelah mendengar bahwasanya diri ahli surga itu baru tersadar. Kalau dia itu bakal meninggal, kemudian dia masuk surga. Wajah Rasulullah, berkhidmah untuk Rasulullah, namanya Thauban. Begitu indah. Keindahan yang dirasakan oleh Thauban itu menjadikan hidupnya di dunia nikmat melihat orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat disadarkan bahwasanya dirinya itu bakal mati lalu masuk surga, baru saat itu berpikir. Dari wajahnya terlihat berduka. Lima arokamah. Dijawab, ya Rasulullah, aku baru sadar kalau aku harus meninggalkan dunia ini. Ya tentu semua bakal mati. Akan tapi aku merasakan indah sekali saat ini bersamamu ya Rasulullah. Tapi setelah aku mati nanti, engkau akan masuk surga. Tapi ya Rasulullah, aku ngerti itu. Omonganmu pasti benar kalau aku akan masuk surga karena engkau yang berbicara. Akan tapi aku pikirkan, ya Rasulullah, aku ini siapa? Aku ini Thauban. Aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Allah. Sudah dapat surga masih mikir tidak bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Ingin melihat wajah Nabi setiap saat. Sudah mendapatkan kabar surga, ternyata masih mikir bisa ketemu Rasulullah atau tidak. Ini gara-gara toko lupa dengan Nabi Muhammad. Gara-gara kekayaan berapa sudah lupa Rasulullah. Turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang patuh, sudahlah hatimu biasakan untuk patuh, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu ma'alladzina an'ama Allah, nanti di akhirat bersama orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka, nikmat di surga, alaihim, kepada mereka, minan nabiyyina, biarpun dia bukan nabi akan bersama para nabi. Jangan khawatir ya Thauban, engkau akan bersamaku, bersama para nabi, minan nabiyyina as-siddiq. Taslimnya luar biasa tinggi, pasrah.
Enggak berani mengkritisi Al-Quran, kritisinya. As-siddiqin wa syuhada, orang-orang yang mati di medan laga dalam peperangan, atau orang yang mati syahid, mati syahid ukhrawi, masih syahid akhirat, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan sakit perut. Orang yang mati syahid syuhada, orang mati oleh Allah, melakukan kebaikan karena Allah, itu orang soleh. Tidak cukup sebagai orang soleh kalau hanya berbuat baik. Maka itu orang yang melakukan kebaikan. Kalau sudah karena Allah baru dia soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka lihat, orang-orang yang seperti itu tadi, yang patuh kepada Allah, ia akan benar-benar mendapatkan kawan-kawan yang luar biasa nanti di akhirat. Sebaik-baik, wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, ya, sebaik-baik teman dong di surga. Kalau sudah bersama nabi, sekarang di dunia saja ada orang bangga bisa kenalan dengan pejabat. Bisa diajak makan bareng sekali saja, ceritanya, aku pernah diajak makan di sana. Dikasih cincin. Padahal cincin nanti di pasar ngelihat nih, 3.000 diambil, nanti bagi-bagi orang. Oh seneng. Hanya karena ini dengan orang-orang di dunia yang pangkatnya pangkat dunia saja kita bangga. Bagaimana dengan orang punya pangkat akhirat dengan Nabi? Apakah kita tidak rindu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik yang akan menjadi kawan kita nanti di surga. Tentu sebaik-baik. Dan kuncinya apa tadi? Kuncinya adalah ketaatan. Jangan mudah kita protes. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah. Yang demikian itu karunia Allah. Maka mintalah karunia dari Allah. Pemberian sudah begitu dari Allah. Sebab ada orang modelnya model Jawa Timurnya mokong, ngengkel. Ada di satu madrasah begitu, sekolahan, ibu mungkin pernah mengalami, bapak-bapak. Dalam satu sekolah itu ada orang kerjanya debat, ada ngengkel. Sok bertanya, apa ini? Ini kerjanya begitu. Sok kritis. Tapi itu penyakit ada. Ada bagian orang tiba-tiba menjadi orang yang mudah pasrah terima. Sehingga ada orang diberikan oleh Allah kepatuhan yang luar biasa di dalam hatinya sehingga mudah menerima syariat Nabi SAW, mudah menjalankan syariat, mudah menggapai kemuliaan. Muncullah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Allah berikan. Tapi ternyata Allah tidak memberi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tidak pun keluarga dari Nabi SAW. Maka ini pemberian dari Allah. Maka hendaknya kalian tahu. Kalian syukur. Kalau ternyata Allah menempatkan kalian di tempat seperti ini. Ini tanda bahwasanya kalian ini hamba yang dipilih oleh Allah tadi. Yang mendapatkan karunia. Kita datang ke sini untuk mendengar Al-Quran. Sudah tahu hari ini tafsir Al-Quran kok. Kalau kita tidak pernah punya kerinduan kepada Al-Quran, tentu tidak akan dibawa oleh Allah ke sini. Berkumpul dengan orang baik. Sehingga orang munafik sudah ngerti mau ke sini nggak bisa, apain ke situ? Alah, apaan? Paling nanti haram. Nggak boleh. Hah? Apaan tuh? Ah, ini sudah. Ini iblis yang ngomong. Orang dibungkus panas. Mahkota, buka tuh rambutmu. Nah, itu kita iblis yang ngomongin. Kritisi kepada syariat-syariat Nabi SAW. Nah, itu. Jadi karunia pemberian dari Allah diberikan kepada Allah, kepada seorang hamba. Muncullah orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, orang kaya raya, saudagar kaya, patuh kepada syariat. Ada contoh. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata Allah pun juga memberikan karunia keutamaan kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir orang fakir diberi karunia oleh Allah. Tindas, sakiti Sayyidina Bilal bin Rabah, dipukuli. Ternyata Pak, karunia Allah tetap ada badannya. Karena itu nikmat besar. Sehingga Pak, nikmat besar ini tidak boleh lepas dariku. Nikmat keimanan, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidina Bilal biarpun ditumpangi di atasnya batu, Ammar bin Yasir dibunuh.
Lihat ibundanya Sumayyah, lihat ibundanya dibunuh di depan matanya. Ibundanya meninggal dalam keadaan dibunuh, ditembak di depan matanya. Tidak akan menggoyahkan imannya. Sayyidina Ammar bin Yasir. Sampai Sayyidina Ammar mengucapkan kalimat untuk lepas dari kekafiran sampai dikatakan Ammar murtad, Ammar murtad. Tidak, Ammar tidak murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih tetap iman. Ammar bin Yasir dari orang fakir tapi kuat imannya. Sayyidina Bilal bin Rabah orang fakir. Ada orang kaya, orang fakir. Maka karunia dari Allah. Jadi yang selamat bukan saja orang kaya. Orang fakir juga ada. Orang tertindas juga ada. Itu karunia pemberian dari Allah. Dan kita termasuk bagian seperti itu atau tidak? Wa kafa billahi alima. Allah yang maha tahu tentang itu semuanya. Cukuplah Allah yang mengetahui ini. Artinya apa? Yang dibincangkan nanti ini adalah urusan hatimu dengan Allah. Bukan action kepatuhan kepada syariat Nabi, akan tapi dari keyakinan di dalam hatimu yang Allah lihat kepada hatimu, itulah semuanya tidak akan diberikan oleh Allah. Oleh akan diberikan pahala yang besar. Diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian akan dikumpulkan dengan para nabi dan seterusnya. Itu adalah di dalam hatimu. Dan hanya Allah. Wa kafa billahi alima. Bukan bukan manusia yang mengetahui, tapi Allah. Artinya apa? Kepatuhan yang sesungguhnya. Sebab ada kepatuhan palsu. Ada kepatuhan palsu. Karena takut, gak enak. Takut manusia. Takut. Gak berguna itu semuanya. Kepatuhan palsu. Ngaji itu hanya karena takut dimarahi suaminya. Itu ada. Makanya kalau ngaji yang tidur, ngantuk. Karena apa? Ya daripada dimarahi suami. Suaminya mendidik benar, tapi istrinya ternyata hatinya belum nyambung itu. Kelihatannya patuh, tapi dalam hatinya ada pemberontakan tersembunyi. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jangan bohong, Allah mengetahui yang ada dalam hatimu. Kafa billahi alim. Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati kalian, tentang kepatuhanmu. Sehingga Allah akan memberikan seperti yang dijanjikan tadi. Baik, inilah makna yang amat penting untuk kita hadirkan insya. Dan sekarang ada gerakan-gerakan mencoba untuk mengkritisi. Kepada ulama pun kita harus adab. Memang ulama bukan nabi yang maksum, akan tapi kita pun harus punya adab dan tata krama kepada ulama. Tidak langsung mengatakan itu salah dan seterusnya, ada adab. Sampai dahulu para guru mengajari jika kita menemukan satu buku itu kok kalimatnya salah, kita tidak boleh langsung mengatakan salah, tapi pakai barangkali, la'alla shawab. Semoga ya barangkali yang benar adalah ini. Ada adab betul. Jadi biasa dengan adab itulah mengantarkan kepada kemuliaan. Dan termasuk pesan terakhir dari guru Al-Habib Abdullah Baharun, bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu, syaratnya adalah al-mahabbah yang pertama, yang kedua adalah al-adab. Al-mahabbah harus cinta. Kenal yang dicintai, kenal Allah. Al-mahabbah. Kemudian setelah itu apa? Al-adab, ada tata krama. Kalau kita beradab dengan ulama, siapa mau tidak ada hormat, nggak akan mendapatkan itu semuanya. Dan memang ulama seperti Nabi sendiri tidak butuh dihormat. Karena Nabi sudah mulia. Baik, seandainya seorang semuanya menghinakan, tidak akan hina beliau. Dan para ulama diangkat karena ilmunya dan kedekatannya kepada Allah, bukan karena sanjungan manusia. Makanya kalau kita menghormati, memuliakan guru-guru mulia kita, maka sesungguhnya itu kembali manfaat kepada kita. Ini adalah benih kepatuhan kepada syariat. Yang ilmu mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada martabat kepatuhan. Sehingga muncul juga orang seolah-olah kepatuh pada Allah dan Rasulnya, tapi merendahkan pewaris-pewaris Nabi SAW. Ini musibah. Musibah. Seolah-olah kembali Alkitab, Sunnah. Kita langsung kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada kepatuhan kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Sudah tidak mau. Seolah dia telah memahami ilmu bahasa dari ilmu bahasanya Imam Syafi'i. Seperti dia punya ilmu usul fikih seperti usul fikih yang dipahami Imam Syafi'i. Seperti dia mempunyai ilmu hadis seperti yang dimiliki ilmu Imam Syafi'i. Itulah kata atau kodok
Yang lihat kerbau gede akan menandingi kerbau. Kerbau, aku akan tandingi dirimu nih. Perutnya dibesarkan. Ada. Kalau bahasa Jawa kentus. Kata yang melembung itu kalau dipegang langsung sombong. Tetap kecil, meletus nanti perutnya. Itu orang akhir zaman. Sudah ada ulama Imam Syafi'i mengatakan, hum rijal wadah hadis. Kenapa kita harus taklid? Wah, ini mulai penyakit. Itu tanda ketidakkepatuhan kepada Allah dan Rasul. Sudah perintah dari Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mau tanya ahlinya. Kalau urusan agama ahlinya ya ulama. Kalau urusan roti ya pabrik roti. Terus begitu. Tanya ahlinya. Kalau tidak tanya ahlinya di situ. Sebab ulama mereka yang paling paham tentang Allah, tentang syariat Nabi. Maka kita melalui ulama, makanya patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada ulama, fatwa ulama, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah. Jadi kepatuhan harus dimaknai seperti itu. Dan buah dari kepatuhan luar biasa. Kebersamaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.